Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar, Aki? Baik ya, Alhamdulillah. Abang sebelumnya, antum ini berapa lama kajian? Sudah. apaan itu? Antum berapa lama sudah ikut kajian? Oh kajian, kajian apa? Kajian maksudnya taklim itu loh, ngaji itu loh sudah berapa lama? Oh, ngaji. Hmm, Alhamdulillah 10 tahun. 10 tahun, Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, nah, Mukimnya Alhamdulillah. di mana nih? Ah, Arfan mukimnya di mana? kita kayaknya nggak usah bahas itu deh. Oh ya. Jadi biar Aman. sama-sama nggak perlu mencari tahu pribadi masing-masing. Oke. Ya, Masya Allah lah, antum sudah luar biasa sekali. Semoga Anda bisa ngambil banyak faedah lah dari antum kan. Ah, tentu Anda yang lebih saya tidak punya apa-apa. Walah, nah. Ini agar nggak ngelebar, kita fokus bahas yang kemarin aja ya, yang ikhtilat itu ya. Iya, iya, silakan. Heeh. Terus terkait video yang kemarin antum kirim, itu jadi kesimpulan Hmm, antum gimana? boleh, boleh. Ya, gimana itu? Terkait video yang antum kirim kemarin kan. Nah, itu jadi Mm-mm. kesimpulan antum bagaimana? Ya, seperti realita yang ada di video tersebut. Seperti itu. Oh gitu ya. Iya, iya. Nah. Terus gini kan lah, sebagaimana kita tahu sama-sama kan, prinsip al Iya. kan prinsip Ahlussunnah itu kan berilmu sebelum beramal ini kan. Iya, iya. Masya Allah. Kita harus ilmiah juga kan. Nah, Benar sekali. yang antum melakukan kan itu tazir lah ya istilahnya. Ah, Nah, terus tazir itu apa sih ya? ya, Tazir itu apa? tahdir. Mm-mm. Ya, seperti keumuman lah yang sudah diketahui orang. Oh gitu ya. Ya sudah oke lah. Saya, ya, Nah. Terus terus dalilnya tazir apa ya? oh dalilnya, Masya Allah. Saya tidak hafal dalilnya, tapi kalau, ya tentu adalah dalam Al-Quranul Karim. Enggak tafadhol seingat antum aja terkait tentang apa gitu disebutkan aja kita sharing-sharing lah istilahnya. Oh ya, tidak, tidak. Kalau saya dalil mungkin belum hafal sama sekali, belum ada. Nah. Tapi pernah baca sih, pernah baca. Cuman kalau untuk hafal belum. Oh, nah. Memang udah 10 tahun sih kenal dakwah salaf, alhamdulillah. Nah. Tapi ya mungkin karena saya kan yang biasa lah, maksudnya bukan talabul ilm gitu. Ya, Tapi maksudnya beda dengan antum, beda tentunya. sama aja kita ini kurang lebih lah Eh, kita sama-sama baru belajar juga. Terus iya, iya. ini kan tazir ini kan sesuatu yang disyariatkan nih kan, Iya, termasuk siap. Iya, iya, iya. termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar ya, Hmm, hmm. masuk juga ibadah lah istilahnya kan. Uh, Iya, iya, iya. Sebagaimana sholat, puasa itu kan ibadah juga dan dia punya aturan-aturan, ada syaratnya, ada rukunnya, baru juga ada ketentuan-ketentuannya. Terus Iya, iya. sepengetahuan antum, Mm-mm. kalau terkait tazir nih gimana tata caranya atau ada fikihnya gitu atau gimana? Iya, tentu ada tata caranya semuanya. Uh, Ya, tidak mungkin mas serampangan gitu kan. Bisa siapa tahu antum bisa sedikit sharing gitu. Tentang tahrir gitu ya. Iya, tata caranya atau fikihnya gitu. Eh, Sebenarnya anak mungkin belum tahu tentang itu sih, belum. Oh, nah. Oke. Iya, iya. Terus ini kan Tapi apa-apa, silakan. kalau bukti yang seperti itu ya memang udah valid loh. Nanti kita sambil sharing aja kah? Bukan, iya, iya, boleh, boleh. Mm-mm. Kan eh tazir itu kan itu tadi tazir ini kan masalahnya berkaitan dengan hak kehormatan orang lain ya kan. Iya, iya, iya. Nah, Oh, sementara dalam Islam sendiri kita kan mengenal yang namanya ada yang namanya gibah tuh kan. iya, iya. Terus seberapa yakin tazir antum ini nggak masuk ke dalam gibah gitu?
Ya sangat yakin ini sebuah tahdir bukan ghibah ya. Oh, jadi tazir yang syar'i gitu ya. Iya, Nah, ya tahdir. Kalau ghibah kan beda dengan tahdir kan. oh, nah. Terus yang membuat dia lepas dari gibah itu apa sih ya? Atau siapa tahu antum tahu gitu. Oh gitu ya. Maksudnya terlepas dari ghibah gitu ya. Ya kan kan Ya itu kan pertama bagi saya itu kan apa syubhatnya kan secara umum gitu. Dilakukan terang-terangan gitu kan. oh ya nam nam nam. Hmm. Ibaratnya dilakukan Sebenarnya terang-terangan gitu. sebagiannya saya ya, sebagiannya mungkin saya belum tahu juga sih. Artinya yang jelasnya syubhat itu dilakukan terang-terangan dan sudah ada apa namanya tabayun mungkin dari para asatidzah tapi ternyata mungkin tidak didengarin gitu kan. Nam nam. Ya kena tahdir turun gitu. Oh gitu, oke. Insya Allah seperti itu, kurang lebih lah begitu. Nam nam nam, masya Allah. Tapi mungkin mungkin ada yang lebih detail dari penjelasan silakan. Hmm, nah, kalau yang saya tahu saya sih kalau eh menurut siapa itu? Mazhab Syafi'i itu loh. Mm-hmm. Ya, tuh ya Allah. Iya, iya, iya. Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Nawawi kan ada 6 perkara yang dia bisa lepas dari tazir. Maksudnya lepas dari gibah. Jadi gibah yang diperbolehkan. Yang pertama Hmm. itu seseorang yang dizolimi, yang kayak ngadu ke penguasa kayak gitu. Iya, iya, iya. Yang kedua dalam rangka merubah kemungkaran atau mengembalikan pelaku maksiat gitu. Hmm. Yang ketiga terkait dengan meminta fatwa ke ustadz atau ke siapa ke ulama gitu kan. Jadi kita boleh menceritakan apa-apa yang terjadi. Iya, iya. Baru yang keempat memperingatkan kaum muslimin dari suatu keburukan gitu atau dalam rangka menasihati mereka. Hmm. Yang kelima itu orang yang terang-terangan melakukan dosa atau perbuatan bid'ah itu 5. Terus yang keenam itu ketika seseorang itu menyebutkan ciri tertentu. Jadi memang memang orang itu dijuluki seperti itu kayak misalnya si pincang dan dia memang julukannya seperti itu. Jadi itu nggak teranggap gibah sih gitu. Kalau yang saya tahu Hmm. dari Imam Nawawi seperti itu. Oh ya, saya pernah dengar sih rinciannya begitu emang. Cuma Ah, saya kurang belajar saja. nama. Terus ini kan Hmm. terkait video yang antum kirim ini. Kira-kira itu penyimpangannya terkait apa aja sih? Kalau siapa tahu antum mau jabarkan apa gitu. Penyimpangannya apa aja? Uh, Kalau menurut Ana itu saja yang seperti di Singgung kemarin tentang apa namanya menyampaikan sebuah ceramah tanpa hijab. Gitu. Naam. Mm, Apalagi dalam durasi waktu yang lama kan. mm, mm, Jadi uh, artinya bukan sudon ya, tapi mm. namanya hati ini kan lemah ya. So, Jadi kalau dalam durasi berjam-jam gitu kan, mm, ya namanya lawan jenis gimana kan. Artinya kita berusaha untuk menutup pintu fitnah semuanya. nah. Jadi anu lah ya apa? Salah satu penyimpangannya di situ adalah Dia berusaha untuk tidak bermudah-mudahan gitu kan dalam kata uh, seperti itu. jadi di video itu salah satu penyimpangannya adalah mengajar tanpa hijab gitu ya. Iya, iya gitu. Terus ada lagi siapa tahu mau disebutkan apa aja penyimpangannya di video itu. Video. Ya mungkin itu saja yang paling menonjol itu saja. Ya Naam. barangkali mungkin masih ada yang lain. Ya itulah yang paling menonjol misalnya. Oh, naam. Itilat masuk. Iya ya, Nah, dua berarti ya. Itilat sama dua. mengajar tanpa Ah, hijab ah, itu tadi. iya. Ah, ah. Saya. Hmm. Eh, Kalau terkait itilat apa sih makna ikhtilat atau ada siapa tahu antum tahu dalilnya dari mana gitu ikhtilat itu. Istilah. Ya berbaur lah gitu. Hmm. Terus siapa tahu antum tahu Artinya pendapat. dalam satu ruangan kan bercampur baurnya antar pria dan wanita gitu kan. Bukan mahram lah ya. Istilah ya. Iya ya, bukan mahram tentunya. Hmm. Kalau mahram ya enggak istilah namanya. Nah. Iya.
Terus pendalilan istilah mungkin tahu apa gitu. Tidak, tidak. Nah, 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 nah. Terus kalau yang pengajaran tentang Hmm. hijab itu mengajar tanpa hijab itu siapa tahu antum tahu pendalilannya apa gitu. Penyimpangannya dalilnya apa gitu. Eh, dalil tentang itu, iya tentang ya dalam Al-Quran lah maksudnya apa tentang perintah untuk menundukkan pandangan gitu, Nah, menundukkan pandangan dan baik pria maupun wanita gitu. nah, 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 masya Allah. Nah, Ah, ah. nah, nah. Tapi saya tidak tahu apa namanya ayatnya, nggak tahu, nggak tahu. Gak apa, yang penting antum seingat antum apa Cuma gitu, eh, kita sharing aja gitu. tidak, 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 sama sekali saya tidak hafal. Enggak, ya maksud saya kalau misalnya antum kayak ibaratnya pernah anu apa, pokoknya terkait menundukkan pandangan, oh ya itulah itu gitu nah. Ya ibaratnya Iya, iya, benar. sharing-sharing aja. Ya, gimana? Enggak, maksudnya kalau antum Hmm. ternyata tahu sesuatu, antum anu aja apa, antum sebutkan aja misalnya kayak oh terkait dengan penundukan pandangan, oh iya meskipun antum lupa mungkin ayatnya ayat berapa, tapi antum sebutkan aja pasalnya yang mana gitu loh, jadi sama-sama tahu gitu. Eh, ayat berapa? Lupa, lupa anak. Tapi dalam, iya dalam Al-Quranul Karim. Nah, nah, Cuma saya lupa ayat berapa dan surah berapa. nah, Afwan ya. nggak apa-apa nah. Boleh antum mungkin bisa antum sebutkan langsung, nggak apa-apa. Silakan. Anu siapa? Ya terkait itu menundukkan pandangan laki-laki beriman, apa? Iya, apa Menundukkan namanya? pandangan. Terus, Itu apa? nah, 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 eh, nah, nah. di apa ya? Nama kita anu aja lewat aja daripada nanti terlalu lama, terlalu panjang. Boleh, boleh. Terus ini videonya dapat dari mana ya? Videonya teman-teman yang beri. Gitu. Nah, nah, nah. Hmm. Terus ini kan namanya sekarang ini kan zaman digital nih kan. Bisa ada Boleh, editan, boleh. bisa ada editan, Iya, bisa iya. dihack, bisa juga apa sih kayak di Iya, iya. eh, Mungkin diedit atau gimana gitu betul, ya. betul, betul. Terus seberapa persen antum yakin akan kebenaran video ini ya? Iya, kalau video tentang diedit atau ketahuan, ketahuan dia. Oh gitu, nah. Iya, Kalau insya Allah ketahuan. Beda dengan saya juga sempat itu sih, sempat tahu sedikit tentang apa video yang diedit sama yang tidak diedit itu ketahuan. oh iya. Terus kalau berbicara eh, seberapa persen yakinnya itu antum yakinnya berapa persen ya video ini asli real gitu? 100% ya, 100%. insya Allah. Nah, Iya. eh Nah, ya nggak apa-apa, sebutin aja mungkin ah, apa yang betul, betul. janggal gitu, silakan. Yakin, Betul, tidak masalah. yakinnya dari mana? Kok bisa 100? Iya, ya, dari video tersebut. Memang kelihatan natural gitu kan, real. Nah, 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 nah. Nah, Terus itu di situ itu di video itu ada Ustadz siapa aja sih? Kan ada 3 video tuh yang antum kirimkan tuh. Yang iya pertama ya Ustadz tiga. siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa? Yang pertamanya Syafiq Reza, insya Allah. Mm-mm. Kedua, kedua saya tidak tahu siapa. Yang ketiga Khalid, mungkin Khalid Salam. Nah, nah, nah. Tapi yang kedua itu siapa? Kalau tidak Ali Muslim. Lupa, lupa, nah, lupa, lupa. Yang keduanya itu saya tidak tahu namanya. Mungkin Mm, antum lebih tahu, maaf ya. Iya, nah, nah. Antum kan yakin. keyakinannya 100%, tapi kok nggak tahu biarnya siapa yang kedua itu? Oh gitu. Juga eh namanya saja saya tidak tahu. Hmm, hmm, hmm. Nah, 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 nah. Kalau untuk videonya ya insya Allah real. Nah, 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 nah. Terus yang itu semua yakin ibaratnya ketiga-tiganya itu linknya tuh ke Roja gitu atau dari mana? Dari mana antum tahunya itu? Insya Allah dari ikhwan terpercaya.
dan itu tidak berdasarkan taklid buta dan yang lainnya, insyaallah. Jadi enggak, maksudnya Hmm. Ustadz kedua tadi kan, kalau yang pertama kan Heeh. Ustadz Syafiq, yang ketiga Ustadz Iya, Khalid. iya, Tadi iya. yang kedua tadi Heeh. antum taunya dari mana itu Ustadz Roja juga? Eh, iya karena saya pernah lihat di mana ya? Di salah satu pernah sempat lihat di salah satu stasiun TV kan. Seperti itu ayah. Cuma lupa namanya saja, lupa namanya. Oke, oke. Mungkin beliau mungkin jarang mungkin ngisi, tapi ya pernah lihat. Oke, oke. Hmm. Oke. Terus antum ngikutin dakwahnya beliau ini. Maksudnya tiga-tiganya ini antum ngikutin kan, siapa tahu di medsos antum ngikutin atau gimana atau gimana? Maaf, tidak. Oh, nah, nah. Terus Iya, kalau boleh tahu ini kejadiannya kapan ayah? apa itu? Kejadiannya kapan dan di mana gitu? Kejadiannya, ya kalau kejadiannya eh saya tidak tahu kejadiannya. Artinya di kota mana, di ini mana, saya tidak tahu. Terus kalau di lokasinya di mana gitu? Iya, lokasinya tidak tahu. Kapannya maksudnya kapannya juga di mana? Kalau waktunya kurang lebih di video itu berapa ya? 2000 berapa gitu? Mungkin dua atau 3 tahun yang lalu kira-kira. Nah, nah, nah. Karena perkiraan juga, mas, perkiraan. Nah, nah, nah. Bahkan kalau saya salah, soalnya eh ya mungkin saya tidak terlalu itu, Ah, apa ya, kurang terlalu meneliti mungkin ya, kapan secara detail, kapan kejadiannya, durasinya berapa, nama kurang itu. Boleh antum sebutkan mungkin. nggak tahu juga. Terus apa antum ada di lokasi gitu? Tahu apa yang terjadi gitu? Lokasi, oh tidak sama sekali. Kalau ya tidak. Terus antum tadi bilang 100% yakin. Terus kenapa nggak tahu tentang yang terjadi gitu? Seharusnya kalau 100% yakin, Hmm. antum tahu kapan, baru di mananya, baru ustadz siapa-siapa aja Ah, itu. iya, iya, boleh. Iya, karena dari orang yang terpercaya tadi kan yang saya bilang. Hmm. Artinya menurut saya yang paling saya percayai gitu. Nah. Iya, insya Allah. Nah. Afwan ya, anak agak agak apa namanya bertanya-tanya nih kan. Iya nggak apa-apa, interogasi santai aja. Antum kalau dari hukum negara aja kan misalnya bisa kena pencemaran nama baik atau ujaran kebencian tuh kan. Iya, benar. Bisa ditanya sama penyidik kan pasti panjang tuh kan. Iya, pastinya seperti itu kan. Mm-mm. Bahkan berjam-jam ya lama lah. Mm-mm. Terus Boleh dilanjut ya kembali. mungkin mungkin tahu kronologisnya gimana gitu. Beliau terpaksa kah melakukan itu atau sengaja atau gimana? Yang peristiwa itu. Ah, Ya kalau terpaksa mungkin dari sisi mananya kira-kira. jadi kalau kesimpulan antum gimana? Ya tetap saya berkesimpulan kalau itu bermudah-mudahan ya. Berarti sengaja gitu ya? Iya. Dari mana antum bisa berstatement Uh, itu sengaja? Sementara antum karena nggak ada di sana gitu. boleh. Dari video yang ada kan bisa aja pakai hijab gitu kan gampang saja. Emang berapa sih beli hijab kira-kira? Nah. Nah, Nah, tapi ya kan artinya itu nah, hal yang terlalu apa ya, kecil sekali kalau beralasan itu terpaksa, nggak mungkin so. hmm, tapi kan antum Hmm. nggak ada di situ jadi nggak tahu Boleh kronologis yang boleh terjadi. iya. Gitu. Nah, Kan baru juga kalau misalnya kita berbicara tentang istilah nih ayah, terkait istilah hmm, ya, itu kan iya. semua orang hampir bisa jatuh ke istilah. Contoh kita di rumah sakit, baru di pasar, di pesawat, bahkan masuk Hmm. masuk masjid sekalipun, kita sangat mungkin sekali bisa terjadi istilah. Tapi Islam kan ngasih solusi. Nah, Islam kan ngasih solusi, diantaranya kan barang siapa melihat kemungkaran kan bisa
dengan selama-lamanya iman ngingkari dari hatinya tuh kan. Nah, baru juga kan ada juga Iya, iya. ayat Al-Quran yang intinya bunyinya bertakwalah semampu kalian gitu kan, ada juga. Ada. Baru juga kan banyak nih dalil-dalil anjuran tentang bertobat, istighfar, baru juga terkait Allah itu maha pengampun, kan kan gitu. Iya. Tapi tentu saja ini tetap masuk dalam perkara bermudah-mudahan. Mudah-mudahannya. Karena iya tetap saja karena ya beda dong kondisinya dengan di rumah sakit atau di mana itu darurat mungkin atau di pasar mungkin. Ya beda dengan menyampaikan ceramah dalam keadaan seperti itu langsung di depan astagfirullah. Tentu tidak seperti itu para salah kira-kira. Namun Artinya padahal saya belum pernah membaca satu kitab pun seorang imam, seorang yang pemateri menyampaikan materinya di hadapan para akhwat, di hadapannya tanpa hijab gitu. Iya. Tapi ini bukan pembenaran ya, maksudnya untuk iya nggak apa-apa. Iya benar. Untuk artinya kita berusaha untuk lebih ilmiah lagi gitu kan. Betul. Nggak, ada juga saya mau tambahkan kan, ini bukan pembenaran. Jadi kalau berbicara kajian tanpa hijab kan, mengajar tanpa hijab lah intinya seperti itu Syekh Mukbil punya fatwa yang intinya adalah apabila aman dari laki-lakinya aman, baru perempuannya juga aman, itu hukumnya nggak apa-apa gitu, nggak ngapa. Iya oke. Nah itu fatwa dari tadi ada teman. Iya. Jadi ada fatwa dari Syekh Mukbil. Ini kita bukan pembenaran ya, maksudnya. Iya oke. Iya sering. Kalau kita berbicara ilmunya gitu, ternyata ada ulama yang pernah punya fatwa seperti itu gitu loh. Jadi kalau dari fatwanya Syekh Mukbil itu bilang laki-laki dan perempuan itu kalau tanpa hijab, selama dia tetap, tapi ada syaratnya, selama dia aman dari fitnah, bagi laki-lakinya maupun perempuannya, itu nggak masalah gitu loh. Tapi kira-kira ada nggak ya yang bisa aman dari fitnah dengan kondisi seperti itu? Nah, ini kan kita berbicara tentang ilmunya gitu loh. Kan kalau kita kita nggak pembenaran gitu. Sabar, yang kedua itu mungkin pendapat beliau kan, tapi masih ada pendapat yang lebih roji kan, ada pendapat yang itu, oke. Makanya anak kita tidak mungkin mengambil pendapat yang marjuh, kemudian kita meninggalkan yang roji, enggak betul. Ya ibaratnya kan bahasanya sebagai untuk tambahan ilmu aja, kalau ternyata ada pernah iya gitu. Gitu. Bahkan Imam Nawawi juga berpendapat bahwa isbal juga nggak apa-apa kok. Nah itu juga. Karena dia berpendapat. Tapi itu kan marju kan. Nah. Pendapat yang roji kira-kira menurut antum apa? Ya pasti itu kan. Singkrang itu. Betul. Iya, insyaallah. Insyaallah. Terus ini kan apa antum sudah ada konfirmasi kah ke yang bersangkutan itu, ustadz itu kah, atau apa biasanya tabayun kah terkait latar belakangnya apa sih kenapa melakukan seperti itu gitu? Iya, tentu saja kesehatan yang sudah menyebar seperti itu tidak masalah untuk tidak tabayun. Oke gitu ya. Umar saja mendengar apa tentang qadariyah di mana itu Kufah mungkin juga tidak salah. Beliau tidak tabayun ke yang aliran qadariyah itu untuk kemudian harus mentafsir mereka. Langsung ditafsir setelah mendengar kabar itu dari orang terpercaya kan. Pasti antum lebih tahu daripada saya. Dalam tafsir itu, tafsir As-Sa'di, Imam As-Sa'di terkait dengan ayat tentang tabayun itu kan, hai orang beriman, jika datang kepada orang fasik membawa berita maka periksa dengan teliti kan, itu Syekh As-Sa'di bilang ayat tersebut itu jadi dalil bahwa berita dari orang yang jujur itu diterima. Satu, orang jujur diterima. Yang kedua, orang yang berdusta itu ditolak. Baru ketiganya terkait dengan berita kalau dari orang fasik itu didiamkan gitu kan. Nah sekarang ini yang jadi permasalahan adalah jujur dan sikohnya itu versi siapa? Itulah. Nah, kalau misalnya Ana nganggap seorang itu sikoh dan tanpa tabayun, gimana? Misalnya Ana punya teman dan teman ini
menurut Ana sikoh gitu. Nah, dan Eh, dia itu menyatakan bahwa antum mencuri. Ana bisa langsung ikut gitu kah? Antum mencuri gitu gimana? eh, Kan iya, sikoh tentu nih, harus sikoh nih. kayak siko gitu. Tapi kemudian gimana tadi? Kemudian mencuri gitu. Antum, 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 dia lihat antum mencuri. Baru saya juga ikut menuduh antum pencuri, antum maling lah ibaratnya. Mm-mm. Karena berita sikoh dari dia tadi itu. Sementara sementara saya tidak mencuri gitu maksudnya. Bisa jadi seperti itu. Berarti kan itu kan nggak pakai tabayun lagi lah. Ah, Ibaratnya Ana langsung tuduh antum aja gitu kan. iya tuduh tuduh anak misalnya mencuri gitu. Mm-mm. Sementara sayanya mencuri apa tidak gitu. Ya, antum mau dikatain maling nggak? Ya, maksudnya gini, ini kan perumpamaan gitu maksudnya. Mm-mm. Eh, iya kalau misalnya memang dari orang yang terpercaya ya, iya, Jadi nggak perlu dia tabayun memang gitu tidak lagi. pernah berdusta gitu. Jadi nggak perlu tabayun lagi ya. Kalau masalah pencuri, Nggak, maksudnya jadi nggak iya, perlu. nggak mungkin tabayun sama pencuri. Oh gitu ah. Nah, Jadi kalau ya misalnya, kan, well, kalau ya gimana? teman Kalau teman Ana tadi bilangin antum maling, Ana ngikut ngomongin antum maling, antum terima aja gitu. iya kalau artinya mungkin apa namanya ada bukti-buktinya juga kan. Hmm. Ya pasti semuanya ada mungkin tanda-tanda khusus gitu. Iya, misalnya ada Dan nih. kalau yang menyampaikan itu adalah orang yang fikoh gitu, insya Allah percaya percaya. Gitu ya. Ya mungkin itu Berarti ya, antum misalnya timpang ya. antum ada CCTV nih, ada CCTV, baru didukung dengan Nah, bukti-bukti CCTV, baru juga oh, eh, iya, iya. teman Ana tadi juga bilang wah dia tuh mencuri gitu, dia maling lah. Baru saya ikut juga maling Ah, tanpa tabayun ke antum karena buktinya sudah ada. Baru juga oke oke. ini orang ini saya anggap sikoh. Apa bisa langsung saya vonis antum antum maling gitu? Antum terima nggak gitu? Kalau misalnya gimana? Coba misalnya ada CCTV, kemudian, Kan ada CCTV, terus hmm, antum itu terekam CCTV sedang ngapain gitu kan? Sedang iya ya, ngambil barang lah, sedang misalnya sedang mencuri gitu, nggak usah mencuri dulu, boleh. mengambil barang lah, entah ngambil apa Iya, gitu kan. ah, Ah, terus teman yang anak anggap sikoh ini tadi, mm-mm, dia melihatkan CCTV, baru dia juga ngomong ini, nih si Fulan ini mencuri, ini buktinya. Nah, Ana langsung ikut, Ana harusnya gimana? Apa langsung ikut nuduh antum maling juga kah? Karena di satu sisi ini ada buktinya, ada CCTV. Di satu sisi ini teman Ana sikoh. Antum terima nggak kayak gitu? iya terima. Ya, jadi antum terima aja. Maksudnya gimana? Ya, ya memang kalau kenyataan gitu kan. Nggak, masalahnya antum mencuri nggak? Iya, ini kan permisalan bukan bukan kenyataan gitu kan. Ya, ya, paham, paham, paham. Ya, cuma misalnya antum ini nggak lagi mencuri gitu loh. Nggak mencuri lagi gitu. Antum Gimana sih sebenarnya? gini ya. Anda jelaskan pelan-pelan. Coba yang lebih sederhana gitu. Nah, Misalnya kan gini, sayanya ini mencuri, beneran mencuri. nggak, antum itu kan antum ngambil barang yang memang punya antum di rumahnya orang. Mm-mm. Oke, Oke, boleh, boleh. Iya. di rumahnya orang. Mm-mm. Namun di situ antum itu terekam CCTV sedang ngambil sesuatu. Tanpa izin gitu. Intinya antum masuk ke dalam rumah orang ngambil barang antum, tapi Uh-huh. di CCTV antum itu terlihat mengambil sesuatu kan. Uh-huh. Terus teman Ana yang Ana anggap psikoh ini ya bilang dia Uh-huh. ngasih lihat juga bukti CCTV-nya. Nih si Fulan ngambil barang di rumah saya. Nah, Uh-huh. yang pertama makanya yang mau saya tanyakan yang pertama ini buktinya ada CCTV. Yang kedua apa teman saya yang psikoh tadi bilang bahwa Uh-huh. antum malingnya. Makanya saya juga ikut-ikutan. Apakah saya bisa langsung ikut nuduh antum malingnya gitu? Karena ada dua 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 anu di apa dua penguat. Yang pertama bukti CCTV, yang kedua
dari orang yang sikoh yang Anda anggap sikoh tadi ah. Iya, iya. Ya, tentu saja demikian. Mm-mm. Jadi nggak perlu tabayun lagi ke antum ya. Ya, nggak perlu. Nggak mungkin tabayun kita mencuri kan. Pasti jawabnya nggak mencuri kan. Nah. Tapi ya, jadi nggak perlu tabayun gitu. Iya, iya. Hmm. Tapi kalau misalnya ada kasus pencurian atau Mm-mm. apa, itu kan Boleh. yang menentukan bersalah atau tidaknya itu hakim pengadilan kan. Iya, iya. Dan sebelum dia masuk ke persidangan, pasti dia sudah ditabayun sama penyidik. Entah dari penyidik Mm-mm. atau dari polisi, pasti dia ditanya motifnya apa yang kamu lakukan di sana. Mm-mm. Kan begitu ah. Iya, iya. Saya kan sudah terkumpul bukti-bukti kan. Iya, tapi jadi Artinya kalau para pencuri ya nggak mungkin lah mereka ngaku-ngaku saya pencuri kan. jadi tapi apakah masih perlu tabayun gitu atau enggak gitu? Ya, iya mungkin apa ya, gambarannya mungkin berbeda gitu. Sebentar. Sebenarnya tidak perlu tabayun pun. Iya, tidak perlu tabayun. Tapi kenyataannya di dunia kita ini Mm-mm. hal-hal semacam itu tetap butuh tabayun ah. Apalagi ada kalau kita berbicara dalilnya ada gitu loh. Ketika ada orang Iya, iya. Memang iya ya ada silakan apa namanya contoh para salaf seperti itu tadi kan, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. nah yang jadi pertanyaan sekarang adalah Mm-mm. sikoh atau terpercayanya itu versi siapa? Nah, antum Iya tentu saja. antum Iya, iya. mempercayai yang sikoh itu ya dari tempat antum gitu kan? Iya, iya. Nah, Oke, oke. Iya tentu saja mungkin ya disitulah mungkin apa ada jurang pemisah di antara kita. kalau begitu anak nanti misalnya anak ketemu orang yang sikoh, anak langsung nuduh misalnya orang tua antum pencuri atau apa antum terima aja gitu. Iya kalau siko terima. Antum nggak bela orang tua antum gitu. Ya maksudnya ini kan iya artinya sesuai dengan apa ya realitas seperti itu. Abdullah siapa ya? Iya begitu memang. Terus ayat tentang tabayun ini berlakunya ke siapa? Kalau misalnya Hmm? eh, kalau misalnya Oh ya, hmm, kalau misalnya setiap orang bisa mengakui bahwa semua orang-orang itu sikoh, berarti ayat tabayun ini dibawanya kemana? Apa nggak perlu? Apa kita hilangkan aja dari Islam tabayun ini nama tabayun? iya ya, ya tidak gitu juga ya. Tentu pasti dari kriteria tentunya. Cuma ya saya mungkin tidak tahu sih kriterianya seperti apa, tapi insya Allah kalau permasalahan seperti yang kita permasalahkan ini seperti video yang sudah ada itu, Mm-mm. insya Allah itu valid ya. Iya. Ah, ah, ah. Um, Dan memang mm, ya pasti antum tahu lah, itu natural nah. tanpa diedit insya Allah. Nah. Terus ini kan acara ini acara umum kah memang untuk publik kah gitu atau terbatas nih ah? Apaan itu? Acara yang di video itu nah kan ada acara tuh. Itu tuh Mm-mm. acaranya untuk umum kah atau memang untuk publik kah atau terbatas gitu? Eh, itu terlepas dari umum atau khusus, ya tentu hal-hal seperti itu tidak dibenarkan, tidak sama sekali. Bukan. Maksud Ana gini. Di video Mm-mm. itu, video yang ada tuh kan. Nah, Mm-mm. itu kan lagi apa namanya ceramah tuh kan. Nah, Iya, iya. itu ceramah umum, memang untuk publik atau Ah, ceramah terbatas gitu loh. Terbatas yang maksudnya orang-orang tertentu aja di situ, bukan bukan yang tablik akbar atau gimana gitu. eh, ya mungkin bukan tablik akbar, tapi di tempat terbuka lah gitu. Artinya ceramah-ceramah umum lah.
Ya mungkin ya bisa dikatakan kultum juga. Jadi berarti anu lah ya. Tapi kayaknya bukan kultum ya kalau dilihat dari itu. Jadi maksud Ana ini acara umum kah? Mm-mm. Kalau yang antum lihat itu acara umum kah atau acara terbatas gitu loh? Eh, pas- apa ya? Tapi durasinya panjang itu, panjang durasinya. Antum tahu dari mana panjangnya? Pernah dapat versi lengkapnya, Oh gitu. iya. Nah. Dan sekalipun misalnya apa singkat, ya tetap saja nggak, jangan berundam dan seperti itulah. Artinya eh, apa ya? Lebih baiknya jangan seperti itu gitu kan. Nah, Sekalipun mungkin demi maslahat atau apapun, ya tetap saja tidak dibenarkan. Ya mungkin saya maaf ya mungkin agak gitu. nah. Saya di sini nggak cari pembenaran ya, maksudnya dalam artian Iya iya boleh boleh ah, silakan. saya katakan Mm-mm. juga perbuatan itu salah gitu loh, kan? Cuman yang jadi permasalahan adalah apakah kita bisa Mm. langsung memvonis seperti itu gitu loh. Iya. Tapi dan memang bukan bukan satu kesalahan itu saja kan. Sudah Nah, sebenarnya kita, sudah jadi kita rahasia fokus umum. aja bahasnya. Hmm. Nah, biar nggak kemana-mana, terlalu lebar nanti. Boleh boleh boleh. Iya iya. Terus kalau itu kan tadi lain acara tablik akbar ya. Ya kalau mau Mm-mm. acara terbatas lah ya. Kalau acara terbatas, kenapa antum bisa dapat video ini? Kan kan ini kan acara terbatas gitu loh. Ya. Ini kan acaranya acara terbatas nih kan. Mm-mm. Nah, terus antum itu dapat videonya dari mana gitu loh. Kenapa Video itu. antum kenapa bisa dapat video ini? Kan? Mm-mm. Nah, apa yang rekam dan yang upload pertama itu masih di-share gitu loh. Ini kan sudah lama kan, videonya sudah lama kan. Mm-mm. Antum bilang Iya iya sudah. 2-3 tahun yang lalu. Kayak mana kalau Iya misalnya dua. bagaimana kalau misalnya yang pertama kali merekam dan pertama kali menghapus yang mengupload itu ternyata sudah Mm-mm. menghapus dan bertobat. Berarti antum Eh, senang sih ya. atau mencari kesalahan Ustadz dong. Bukan bukan tidak sama sekali. Lalu bagaimana dengan yang di TV kan? Sama aja. Meskipun mungkin nontonnya dari rumah. Maksudnya Ya maksudnya mungkin itu apa ya? Yang yang itu kan video mungkin hanya sekali dua kali mungkin kejadian ikhtilat seperti itu kan mm, tanpa hijab itu. Tapi kalau di TV gimana melalui media gitu, para mm, akhwat, para ibu-ibu kira-kira. nah. Hmm. Ah. Ya mungkin dari satu sisi mungkin apa ya dakwahnya mungkin berkembang luas ya kalau Mm, melalui media televisi mm, karena bisa disaksikan oleh banyak orang gitu. Lebih mudah lah diakses gitu. mm. Tapi tentu penyimpangannya bukan itu saja kan. Nah. Kita fokus ke sini aja dulu. Hmm. Nah, terus Boleh boleh. kalau misalnya menurut antum wanita melihat pria tuh gimana sih? Gimana? Kalau wanita ngelihat pria tuh gimana sih? Boleh nggak gitu loh? Ya tentu nggak boleh. Apa ya? Ya tentu nggak boleh lah, nggak boleh. Artinya yang bukan mahram gitu. Menundukkan pandangan. Jadi mutlak ya ibaratnya nggak boleh lah wanita lihat pria gitu. Iya, artinya tanpa ada hal darurat ya tidak boleh. Gitu. Hmm. Gimana dengan fatwa Syekh Utsaimin? Syekh Utsaimin pernah bilang kalau sekedar memandang tanpa adanya syahwat dan bukan dalam rangka bernikmat-nikmat itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena dalilnya adalah Hmm. Aisyah radhiyallahu an pernah ngelihat orang-orang Habasyah itu Hmm. bermain-main di masjid dan dia tuh apa di belakang Nabi gitu loh Aisyah. Dalam artian kan berarti Aisyah yang istri Nabi aja Hmm. eh, boleh melihat pria gitu loh. Selama itu Iya, tadi iya. nggak ada apa syahwat dan nggak ingin Syahwat itu. nikmat itu. Itu kan apa ya? Mungkin waktunya singkat dan prianya itu kan mungkin nggak tetap satu tempat dia bergerak gitu kan. Jadi ya beda dong dengan seorang yang duduk santai, dia tidak bergerak tanpa gerak gitu kan.
dan berkata-kata gitu. Jadi sepertinya berbeda gitu. Jadi oh nah. Iya, Jadi menurut antum kalau TV itu nggak boleh ya gitu ya? Karena itu tadi. iya, iya. Ah, Mm, memang mungkin ada sih, ada mungkin sebagian ulama memang sebagiannya mm, membolehkan kan dengan beberapa alasan, tapi saya tidak tahu alasannya apa saja. mm, Tapi yang rojinya tentunya tidak boleh. mm, Ya kami lebih berpendapat tidak gitu. mm. Berarti kalau misalnya ada perbedaan pendapat di sini bisa atau gimana? Gimana? Kalau Iya, misalnya iya bukan ini masalah roji dan marjuh aja. Mana yang kuat dan mana yang lemah gitu. nah. Masalahnya permasalahan video untuk dakwah atau TV ini kan Mm-mm, itu Syekh Utsaimin juga pernah punya fatwa membolehkan, baru Syekh mm-mm. Bin Bas juga membolehkan. Gimana dong? Apa Iya, iya. nggak boleh? Apa fatwa ulama ini dibuang gitu lah? Ya enggak. Artinya mungkin pendapat mereka seperti itu, tapi yang roji kan tidak boleh. Seperti itu. Nah, Hmm, tapi kan gini, sebagaimana mm. pengharuman gambar itu Iya, kan iya. masih masih dikecualikan untuk KTP, paspor dan hal-hal lainnya kan, bener kan? Benar, benar. Nah, lalu gini, yang sekedar Mm. KTP dan paspor aja ada kelonggaran, apalagi untuk mendidik orang lain gimana? Mengajarkan Ya, orang lain agama gitu. mm. Itu lebih Tapi bukan dong. masih ada alternatif lain lah. Tidak bisa beralasan seperti itu, beda dong. Beda kan? Nah, Mungkin dengan radio kan lebih, insya Allah lebih aman dari fitnah insya Allah. nah Selain pertanyaannya, sekedar KTP. Ya, pertanyaannya sekarang radio antum sudah sejauh mana jangkauan dakwahnya gitu? ya tentu. Alhamdulillah, artinya dakwah tetap berjalan. Alhamdulillah. Mungkin tidak secepat eh, di radio Roja mungkin atau di TV Roja mungkin tidak sepesat itu sih. Tapi alhamdulillah dakwah jalan dengan RI dengan radio ini. Nah, Hmm. Ya sebenarnya kan bukan yang dicarikan bukan jumlah karena tapi kan ya paham lah, yang dicari bukan jumlah, cuma seberapa besar jangkauan dakwah kita kan. iya tahu mungkin ya sebenarnya seperti apa ya? Ya tidak mungkin kita harus mengikutkan apa ya perkembangan zaman kemudian ada teknologi ini kita harus seperti itu padahal melanggar itu ada yang lebih roji kan Ya ini kan tidak mungkin gitu. masalahnya rojihnya rojih versi antum, yang antum pahami dan yang teman-teman antum pelajarin. Iya Terkait bahwa TV ini haram gitu kan. iya Tapi kalau kita berbicara hmm. landasan kita Roja TV dan TV-TV dakwah lain juga punya landasan kayak fatwanya Syekh Utsaimin dan fatwanya Syekh bin Bas. Dan fakta di lapangan dakwah itu benar-benar berkembang bahkan bisa sampai masuk ke instansi-instansi, masuk-masuk ke pemerintahan. Seperti itu Tapi saya tetap berpendapat tidak bolehnya. nah gitu. Iya. Terus kalau menurut antum nggak mau toleransi di sini gitu? Ya Antum nggak mau toleransi di sini terkait TV itu? iya iya tentu saja tidak. Jadi antum menghukumi anu ya apa? Artinya mungkin sebenarnya ada apa ya kriteria yang disebutkan Hmm. tapi lupa anak sebenarnya ada sih tapi itu tadi Ya ini kan seperti seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa ya. ini kan permasalahan yang sifatnya Iya istihadiah lah. Ulama satu berpendapat seperti ini, ulama satu berpendapat kayak gini kan, benar kan? iya Ah, ah. tapi mungkin lebih banyak yang berpendapat untuk melarang sebenarnya mungkin satu dua orang saja yang membolehkan
Apa berarti kalau hal seperti ini, hal yang berbeda pendapat ulama gini, kita nggak boleh, kita harus ngikut antum gitu, atau gimana? Sebenarnya kan Gimana? kita juga punya landasan dalil, landasan fatwa ulama gitu. Iya, iya. Tahu, tahu, tahu. Benar. Ya memang orang apa ya para ulama yang membolehkan itu ada alasan-alasan ketatnya tentunya. Ah, ah. Jadi antum tetap nggak mau toleransi gitu dalam perkara-perkara yang perbedaan pendapat seperti ini. Iya. Jadi menurut antum kalau eh tetap apa menonton TV kayak TV-TV dakwah tuh nggak boleh gitu ya? Dengan apa ya? Dengan apa syarat yang sudah ditetapkan itu seperti para imam itu seperti mungkin Syekh Utsaimin atau yang membolehkan itu kan Hmm. memiliki syarat-syarat tertentu itu kan Nah, mungkin live atau eh enggak sih ya kalau yang setahu Ana itu hmm, Syekh Utsaimin pendapatnya juga merekam apa dengan perangkat hmm, video gitu loh. gimana Mengambil gambar dengan video justru berekaman gitu loh. gambar dengan video. Ya, bukan bukan live gitu loh. Baru juga Syekh bin Bas juga pandangannya juga sama apa bahkan apa kalau kata beliau itu Mm-mm, tayangan-tayangan itu tidak apa bahasanya tidak terlarang menurut syariat gitu. Maka tidak masalah. Misalnya tidak menampakkan wanita yang apa nggak nutup aurat, baru nggak ada musik, baru tayangannya bermanfaat untuk dunia dan akhirat gitu. Jadi antum nggak hmm, toleransi dalam hal kayak gini. iya, iya, Nggak mau toleransi ya gimana? iya, tidak toleransi. Saya tidak berpendapat bahwa yang roji adalah Iya, anak, sebagaimana tadi saya sudah nah, katakan. anak menghargai. Dan Ah, memang apa ya, dan sekarang sudah makin itu, gimana gimana? eh, apa tadi lupa saya, Insya Allah. Itu kan apa? Iya, silakan. Mhm, eh ini kan masalahnya masalah perbedaan pendapat nih terkait TV ini kan. iya, iya. Apa antum tetap memaksakan pendapat antum gitu? Bahwa saya menghargai lah ibaratnya. Heeh, Ada di sana ulama-ulama yang nggak bolehkan secara mutlak. Namun kita nggak bisa mhm, ngesampingkan bahwa ada ulama-ulama juga yang dia punya pendapat yang lain gitu loh. Dan ini permasalahan yang sifatnya khilafiyah istihadiyah kan. Apa tergantung antumnya ngelihatnya kuatnya yang mana silahkan. Cuman kalau untuk menyalahkan apa segala macam kan rasa kurang tepat lah. Apa karena ini kan juga punya landasan dalil gitu loh. iya, iya. Ya kan Paling itu kan, ya namanya seorang hakim kan ketika memutuskan suatu perkara kan, ya mereka tetap dapat pahalanya kan. uh, Adapun kita yang mengikutinya kan kita harus melihat mana yang roji, mana yang marjuh gitu. uh, Bukan ngikut seenak kita aja gitu. Dan karena ini aja yang dia belikan TV, ya udah ikut TV aja. Saya dakwah lebih berkembang atau gimana. Padahal mudaratnya kan ada gitu. Hmm. Tapi kan yang jadi permasalahan adalah Mm-mm. teman-teman antum itu penyikapan apa bukan maksudnya eh, apa sih bahasanya pengingkarannya begitu keras gitu loh. Padahal kan dalam permasalahan-permasalahan khilafiyah ijtihadiyah itu kita nggak bisa sekeras-keras banget karena ini kan dalilnya bukan dalil yang tegas gitu loh. Dalil awalnya kan dalil gambar kan dalil gambar itu kan taswir kan. Mm-mm. Tapi itu kan yang terjadi perbedaan adalah perbedaan penafsirannya. Kita ngimani dalil yang sama, hadis yang sama. Tapi yang terjadi perbedaan penafsiran adalah perbedaan penafsiran ulama itu tadi kan. Jadi Iya, iya. kita aja bisa toleran terhadap pendapat-pendapat apa sedekap setelah ruku. Baru juga Mm-mm. bismillah jar atau sir. Baru dua ajan. Mm-mm. Misal dua ajan dalam sholat Jumat. Kita aja bisa toleransi dalam hal seperti itu. Kenapa Mm-mm. dari teman-teman dari antum itu nggak toleransi dalam hal seperti ini. Padahal ini kan jelas-jelas masalah-masalah yang terbaru gitu loh, bukan masalah-masalah yang dulu gitu loh.
Iya, karena mereka memang ya seperti itu, apa ya, pendapat yang roji yang diikuti, dan untuk keras ya mungkin ya harus begitu lah, Tapi ketika dikatakan kan, ya gimana? tapi nggak lapang dada gitu berarti terhadap perbedaan kayak gini. Iya, Kan lucu ah. Antum aja bisa. soalnya Hmm, aduh. soalnya bukan bukan perkara itu saja kan. Kalau hanya satu masalah ini mungkin, tapi masalahnya perkaranya banyak. Ya, oke lah. Bukan ini saja kan, nah. Hmm, Ya kalau mungkin hanya ini mungkin bisa lah berlapang dada karena mungkin ada ulama yang membolehkan gitu dengan syarat seperti itu, dan seperti yang kita bilang bahwa ulama itu ketika menurunkan suatu fatwa mereka justru dapat apa kan, hmm. yang benar dapat dua, yang salahnya dapat satu. Adapun kita harus melihat mana yang roji mana yang marjuh dari pendapat para a'immah itu, Naam, bukan mengikut seenak kita aja gitu kan, naam, naam, mau ikut yang ini enggak kan, pasti paham lah insya Allah. naam, naam. Hmm. Itu kan ya lucu aja lah. Ibaratnya perkara-perkara yang khilaf yang tadi yang duduk duduk eh, rakaat terakhir 2 rakaat itu tasyahud Hmm. iftirash kan itu aja kita bisa toleran, kenapa hal-hal seperti itu nggak bisa toleran terkait TV itu. Oke lah, kita lanjut aja. Iya, Ah, uh, ah, kita lanjut aja. Ah, boleh ah, silahkan. ah. Itu kan terkait video tadi ya, Iya, iya. itu yang rekam dan yang upload kan, yang upload pertama kali itu apa masih di share gitu loh. Itu kan sudah lama tuh, Mhm, antum bilang tadi 2-3 tahun yang lalu. Bagaimana mhm. misalnya yang nge-share itu sudah ngapus dan juga dia bertobat. Berarti antum kan senang koleksi atau mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dosa. Uh, Hmm. heeh. Jadi itu bukan ghibah kan, sudah kita katakan di pertama kalinya bahwa saya meyakini bahwa itu bukan ghibah. Hmm. Terus kalau dosa antum di masa lalu antum diungkit-ungkit lagi gimana menurut antum? Mau antum? Maksudnya gini, apa namanya, yang dimaksud apa? Yang bertobat siapa maksudnya? Yang bertobat ini yang ngupload pertama. Yang upload itu, Iya, yang upload pertama kali. yang upload pertama kali. Masalahnya rekaman ini kan asalnya Mhm. bukan rekaman resmi kan. Heeh. Heeh. Jadi yang rekam itu Iya, kan iya, pasti boleh. Tahu, seseorang. tahu, oke. Oh, Iya, eee, personel lah gitu. betul. Ya kalau dia mau bertaubat, kira-kira ini apakah sebuah kesalahan gitu? Misalnya gitu loh. Hmm. Ya kalau bukan sebuah kesalahan untuk apa bertaubat ya? Loh, kita kan berhusnuzon, apa namanya berbaik sangka. Kita kan diperintahkan berbaik sangka. Iya boleh, boleh, boleh. Heeh. Benar sih. Cuman yang pertanyaannya sih sekarang gini, ikhtilat seperti itu kebaikan apa bukan maksudnya? Anggaplah dia sadar gitu kan. Lalu bertobat kan. Yang upload pertama. Kenapa kok bisa video itu yang punya video aja mungkin sudah ngapus videonya. Kenapa video itu ada sama kalian gitu loh. Berarti kalian suka cari-cari dan ngoleksi kesalahan-kesalahan orang lain dong. Ya tentu bukan seperti itu ya. Ah, Itu kan dalam apa ya? eh bukan bukan mengoleksi kesalahan orang lain, bukan. Bukan itu, riba namanya berarti. iya dong. Tapi itu kan masalah agama. Ah, Maksudnya asatidahnya seperti itu kan. hmm. Eh tampil di hadapan, pokoknya yang seperti itu bukan, ya itu harus disampaikan gitu. List apa maksudnya, para ustaznya berkata begini harus tundukkan pandangan seperti ini, tapi justru mereka yang seperti itu. Gimana kira-kira? Ah. Pertanyaannya, apakah kebanyakan kegiatan dakwah beliau-beliau ini pasti terjadi Mm-mm, begitu? mm-mm. Apakah kebanyakan kegiatan dakwah beliaunya ini pasti terjadi seperti itu, ikhtilat itu tadi?
Kalau itu Allah alam. Terus apakah dakwahnya beliau ini memerintahkan ayo itilat, apakah kayak gitu? Ya tentu tidak, mungkin tapi mestinya perbuatan juga harus menunjukkan demikian paling tidak. Am, kan. Terus apa dakwah Ustadz Roja itu seperti itu juga gitu loh, yang lain-lain gitu. Kalau yang lain Allah alam, mungkin saya belum tahu kalau itu. Eh, kan, Tapi kan sudah dikatakan bahwa bukan permasalahan itu saja kan. nah, nah, Ah, ah. eh, Karena yang dibahas bukan satu masalah itu saja gitu sampai turun tahdir gitu kan. nah, Masalahnya banyak kan. Gitu. nah, ya oke lah kita anggap jika Hmm, jika memang benar beliau salah gitu kan. iya ya boleh. Ah, Apakah karena kesalahan tadi itu beliau langsung dinyatakan menyimpang? iya masalahnya seperti itu tadi berantai gitu kan. Bukan masalah ini saja gitu. Nah, 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 nah. Eh, terus kan apa bahasanya? eh Hmm, Kalau misalnya beliau benar salah kan benar beliau iya. salah nih kan. Ya kita sedih juga sebenarnya dengan Betul. semua ini. Apakah bisa menggeneralisir menyatakan semua dakwah roja seperti itu menyimpang semua? Gimana? Hmm, Apakah kalau memang benar beliau salah, apakah kita bisa langsung hmm. pukul rata semua dakwah roja itu seperti itu menyimpang semua? Iya. Kalau misalnya ada sebagian asatidz roja yang tidak seperti mereka, biasanya kan dinasihatin kan teman-temannya gitu. Dan kalau misalnya tidak mendengarkan nasihat, ya boleh meninggalkan mereka gitu. Artinya ditahdir gitu. Hmm, jadi dinasihatin dulu gitu ayah. Iya ya ditabayun dulu nasihat gitu kan. Nah, tadi tabayun lagi, Empat mata tabayun. maksudnya empat mata dulu. Ah, Ternyata nggak mau ya udah. hmm, 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 hmm. Tapi kan masalahnya adalah eh, justru dari apa bahasanya itu dari yang lainnya sudah melakukan pengingkaran lah dengan adanya video-video ataupun tulisan-tulisan terkait istilah itu kan itu tersebar luas Mm-mm. di medsos di YouTube apa segala macam itu kan secara nggak langsung termasuk pengingkaran untuk siapapun gitu loh mau ustadznya atau mau siapapun kan berarti Iya, ada dong bukan bukan berarti nggak ada yang mengingkari. iya, iya. Ah, Tapi kalau misalnya memang sudah diingkari, bukti nyatanya kan mestinya keluar kan dari situ. Ya tidak bersama mereka lagi gitu. siapa contohnya? Ya maksudnya teman-temannya misalnya kan mungkin Ustadz si A ngelakuin kesalahan ini gitu. Kemudian sudah disampaikan sama yang Ustadz si B, kemudian tidak tidak mendengarkan nasihat mungkin. Eh mestinya kan dia tidak bersama dia lagi gitu kan. Tidak bareng satu siaran TV gitu. Sama-sama siaran roja gitu. Nah, nah, nah. Mengambil jalan lain gitu mungkin. Tapi Dengan memisahkan diri istilahnya. kalau setiap orang yang salah Mm-mm. langsung ditinggalkan. Iya maksudnya disampaikan berkali-kali kan. Iya, Mungkin. paham. Mm-mm. Orang yang Ya salah memang mungkin setiap manusia mungkin punya kesalahan. Ya oh, benar sih. Tapi kalau perkaranya ini kan sudah umum gitu kan. Dan sudah seperti kita bilang tadi bahwa masalahnya bukan hanya itu saja. oke lah. Kalau setiap orang salah langsung ditinggalkan. Mm-mm. Bukhari itu pernah ditazir sama ulama lain dan Iya iya. Ah, ditinggalkan jamaahnya kan. mm-mm. Yang tazir itu Imam Yahya Az-Zuhli sama-sama ulama besar. Imam Iya Bukhari iya. ditazir sama beliau, ditinggalkan jamaahnya. Namun Imam Muslim masih tetap bertahan untuk berguru dengan Imam Bukhari. Kalau antum ada di posisi itu,
Antum kemana perginya? Kalau masalah yang dibawa pada saat itu adalah masalah akidah lagi, yang mana Al-Quran adalah makhluk seperti itu. Ini kan kalau karena kalau misalnya kita melihat setiap orang salah langsung kita tinggalkan, eh, nggak akan ada yang berguru sama Imam Bukhari gitu loh. Tapi justru Imam Bukhari, Imam Muslim masih bertahan dengan beliau gitu loh. Kan tetap harus di cross check lagi lah gitu loh. Yang saya tahu ya Imam Bukhari memang sudah ditahdir sih. Tapi bukan masalah itu, bukan masalah apa tadi? Masalah apa ya? Al-Quran makhluk. Bukan. Nah, apa menurut antum? Lupa nah. Nah, nah, bahkan Imam Zahabi juga pernah bilang kalau setiap kali ulama kaum muslimin itu berijtihad baru salah, kita maaf, padahal permasalahan itu yang bisa dimaafkan dan kita dan kita jauhi. Iya, itu kan beda kan. Memang sudah dikatakan memang bahwa kalau para imam beristihad, kalau salah kan dapat pahala mereka. Justru dapat pahala. Yang benarnya dapat 2. Tapi kan sudah ada tahdir juga dari imam yang lain gitu. Maksudnya intinya adalah kalau setiap orang salah itu langsung kita dan mungkin Imam Bukhari mungkin mengakui mungkin kesalahan. Sehingga iya gitu. Antum bagusnya nanti baca lagi kisah itu. Bagus soal kisahnya. Iya, mungkin perlu baca lagi, tapi ya mungkin kita punya perbedaan lah. Nah, maksudnya sekelas Imam Bukhari aja kena tazir. Padahal kita tahu sekarang Sahih Bukhari adalah kitab yang paling luar biasa sekali kan. Iya. Seperti itu. Terus lagi nih. Jadi apa bisa memukul rata bahwa Roja itu menyimpang semua gara-gara mungkin ada 1-2 orang yang salah gitu. Iya, seperti yang sudah dikatakan tadi kan. Jadi semuanya salah gitu ya? Ya, penyimpangannya banyak. Dan memang sudah ada jalsah dari mereka juga tidak setelah ada jalsah kayak ketemu bersama gitu kan sama ustadz kami gitu. Mereka mengakui juga bahwa itu memang gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada perubahan sama. Nah, misalnya yang antum bilang tadi kan segala jasa atau segala pertemuan nah, itu kan sudah lewat ini kan orang-orang baru lagi gitu. Iya. Kenapa nggak diadakan lagi jalsa lagi gitu? Iya, kadang berusaha untuk diadakan jalsa tapi tidak sempat ketemu gitu. Itu kapan lah? Mungkin udah cukup lama sih, 2 atau 3 tahun yang lalu. Berarti kalau dari tempat antum. Tapi paling tidak ya mereka juga pasti tahu lah, para satira Roja pasti tahu tentang itu semua. Terus berarti kalau sistemnya di tempat antum itu ketika salah gitu langsung coret gitu ya? Ya, artinya ya nggak juga gitu. Jadi yang jelas ada, ya tidak mungkin masalah coret, bukan gitu juga. Cuma ada kriterianya lah. Hanya saya memang masih kurang tahu sih itu. Artinya ada lah. Masalahnya kalau misalnya kita berbicara ya 1-2 oknum polisi yang korupsi, baru kita bilang semua polisi atau semua institusi Polri korup, kena ciduk lah kita.
Iya, iya benar. Iya. Berarti apa bisa dipukul rata gitu? Ya tapi kan beda beda lah, beda situasinya seperti itu. Loh, enggak, ya maksudnya apa langsung dipukul rata ke semua orang gitu, semua pokoknya yang roja ya menyimpang pasti gitu. eh iya, apa namanya, banyak yang menyimpang di situ. Hmm, Artinya misalnya seperti apa ya, seperti yang antum gambarkan itu, bahwa satu instansi kepolisian mungkin satu dua orang yang mencuri, mm-mm, kemudian apakah dipukul rata semuanya? mm-mm. Ya nggak mungkin lah. Yang dinasihatin kan yang itu, yang Ah, ah. Kenapa kok itu terjadi dari tempat antum ke ke ustadz-ustadz roja memukul rata semua? Dan antum juga bahkan seperti itu mungkin pemikirannya bahwa semua roja iya, pasti menyimpang. ya kan apa ya, eh itu tadi, kalau misalnya apa ya, sudah ditahu menyimpang kan mestinya dinasihatin, maksudnya teman-temannya mungkin. Kalau ternyata mungkin tidak disampaikan dua tiga kali, ternyata mungkin nggak berubah, dan masalahnya tadi sudah banyak tadi kan, banyak kasus yang dihadapi tadi, dan ternyata tidak, ya mestinya kan misalkan diri gitu kan, dengan ditahdir gitu. Jadi intinya Atau keluar mungkin dari barisan roja gitu kan, kalau keluar dari dengan barisan realisasi roja ya. kemana berarti ya? Ya, Kalau keluar dari barisan roja berarti pindah kemana? ya, ya tentu ya nggak pindah kemana-mana lah. Nah, maksudnya siapa tahu gabung tempat antum kah gitu atau gimana? Nggak tahu, maksudnya ya, kita mengikuti kebenaran lah. Heeh. Terus kalau misalnya ada nih Ustadz Roja yang dia meninggalkan Roja baru dia pindah ke RI dan dia buat TV gimana dong? Boleh nggak gitu? Oke? Ya silakan. Ah, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, halo bisa dengar? Iya, bisa bisa, Nah, sudah tersambung. kalau misalnya ada Ustadz Roja yang keluar dan Mm-mm. dia pindah ke RI dan dia buat video, buat TV itu apa diterima gitu? Ya nggak terima. Loh, kan dia sudah keluar dari Roja nih. Ya tapi kan prinsip tetap prinsip kan. Berarti antum memaksakan khilafiyah tadi itu ya? Gimana maksudnya? Kan tadi antum antum Ya antum kalau memang uh, kalau dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, insya Allah tidak mengapa. iya, Syaratnya lupa lupa anak lupa. misalnya dia buat video tapi dia nggak ikut di Roja tapi dia gabung di RI tapi dia buat video itu boleh nggak intinya boleh nggak. Iya, kalau kalau mungkin hanya itu, tidak ada penyimpangan yang lain, Hmm, seperti fatwa Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, boleh. oh boleh terus kenapa tempat antum nggak ada yang buat TV atau video gitu. Ya kan yang lebih roji kan apa? Nah, Eh, berarti kalau misalnya ada ustadz yang keluar baru gabung tempat antum buat video buat TV boleh ya istilahnya karena tapi dengan syarat yang sudah ditentukan gitu ya, sama seperti kan Syekh Utsaimin menyebutkannya, tapi ada persyaratannya di situ, tidak longgar-longgar aja gitu. hmm, nah, nah, Hmm. asalnya antum cek lagi sih itu terkait dengan fatwa. Iya 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 benar sekali. Ah, Terus kan ini ya kita lanjut ke video tadi kan. mm, Ah, ini kan masalahnya video lama nih kan. mm. Eh, Gimana kalau beliau belum bertobat? Kalau gimana kalau beliau sudah bertobat? Antum aja nggak tahu karena antum nggak ngikutin gitu loh. Yang apa itu, tentang video? Ya tentang video yang tadi itu yang antum kirim itu. Bagaimana kalau beliau ini, maksudnya ustadz-ustadz ini ngaku salah, dia salah, dia bertobat, dia Ah, ah. menangis di sepertiga malamnya. Iya 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 nasyid. Antum aja yang nggak tahu karena antum memang nggak ngikutin dakwahnya gitu loh. Dan
Terus mau dikemanakan lah? Iya, Perintah terkait berbaik sangka, memberikan uzur, menutupi aib tuh mau dikemanakan lah? iya tapi kan sudah dikatakan kan bahwa kesalahannya berantai tadi, bukan cuma itu doang. Paham. Ya andai kata sudah rujuk semua lah gitu. Ya kalau sudah rujuk ya alhamdulillah, masya Allah. Iya kan? Apa masih Mm. tetap menyimpang gitu loh? Ya nggak menyimpang lagi, tidak menyimpang lagi. Nah ya itu, antum kan nggak tahu beliau ini sudah bertaubat, apa namanya, sudah bertaubat misalnya. Kita kan diperintahkan berprasangka baik nih, memberikan Tapi uzur. kan buktinya kan masih ada kan, buktinya sampai sekarang seperti itu aja. Yang mana ini? Yang mana dulu? Ya, Yang mana? Yang mana? Yang mana maksudnya? ya seperti yang kita katakan tadi kan, penyimpangannya kan banyak, bukan hanya itu saja. Kalau misalnya hanya masalah itu, mungkin misalnya seperti itu kan, Mm-mm, ya mungkin oke, sudah selesai itu kan. Tapi mm-mm. yang lainnya gimana gitu? Ya kalau kalau oke sudah selesai, apa masih pantas itu dijadikan sesuatu yang apa sifatnya mengumbar aib gitu loh? Bukankah kita Tapi kan hmm, betul. tapi kan masih tampilnya di TV gitu kan, masih masih kelihatan masih bersama mereka ya, masih menunjukkan demikian ya. Ada mungkin kesalahan apa video seperti itu mungkin kita lihat, mungkin beliau sudah bertaubat. Ah, ah, Alhamdulillah, betul. semoga Allah menerima taubat-taubat Amin. kita. Amin. Hmm. Terus kan ya apa? Terus mau dikemanakan gitu loh? Perintah prasangka baik, memberi uzur, baru menutupi aib. Kalau misalnya eh, kita harus melakukan itu semua, berarti eh, dari tempat antum itu seharusnya nggak nge-share kayak gitu lagi dong. Apa Gimana? gini loh? eh Oh ya, enggak nge-share apa menyebarkan video itu maksudnya gitu. betul. Kalau Apa misalnya orang yang sudah bertaubat. betul? Itu kan video lama. Mana kita juga Mm-mm. nggak tahu gitu loh. Kita kan diperintahkan berprasangka baik, memberikan uzur orang Iya, lain. iya. Kan itu kan kita diajarin kan, baru menutupin aib orang lain. Apa Mm-mm. dalil-dalil seperti itu tuh berlaku untuk kelompok antum aja gitu? Tentu saja tidak ya. Bahkan apa ya, kepada semua muslimin. Uh, Terus kenapa ini masih disebar gitu dari tempat antum? Tapi kan ini kan sebagai bukti aja gitu. Nggak takut jatuh ke gibah? Iya, bukti untuk mentahdir maksudnya eh, tentang penyimpangan-penyimpangan mereka gitu. Iya berarti kalau kalau untuk bukti kalian save gitu ya, kalian simpan, pokoknya di koleksi gitu ya. Mhm. Gitu kan? Maksudnya kalau misalnya untuk bukti penyimpangan ya sudah di save, baru disimpan, baru dikoleksi, dikumpuli kesalahan-kesalahannya kayak gitu ya. Dari tempat antum itu. Ya itu namanya berarti mungkin antum seuzon dari sama kita gitu. Loh, enggak, masalahnya kan ini kan video lama gitu kan. Buktinya aja antum masih ngirim ana gitu kan. Heeh. Heeh. Terus kalau misalnya kita berprasangka baik kan Ya ini kan tujuannya kan supaya itu, kalau misalnya mungkin Ustadz yang bersangkutan melihat ini kan mungkin dia bisa memperbaiki diri lagi kan, tujuannya seperti itu. oh begitu. Apa emangnya video ini pernah disampaikan dilihatkan ke ustadznya gitu lah? Ya maksudnya mungkin bisa aja dilihat. Dilihat sama siapa? Ya gimana? Enggak, maksudnya dilihat sama siapa nih? Maksudnya videonya bisa aja Hmm. dilihat sama siapa? Ya bisa dilihat sama yang bersangkutan gitu. Tuh antum nggak japri ke dia kan gitu? Atau teman Gimana? antum nggak kirimkan video ini ke sana kah, ke tempatnya mereka kah, ke tempat ustadz-ustadz itu kah gitu? Sebagai untuk Ya koreksi, paling nasihat gitu. paling tidak yang mad'unya aja gitu kan. Berarti nyebarin aib dong. Bukan apa namanya? Kan sudah kita katakan tadi Mm-mm, bahwa bukan itu saja. mm-mm. Ya kalau bukan itu saja, kan ini kan kita bahas masalah video dulu, masalah video yang itilat itu Mm-mm. tadi kan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya bukan itu aja, kan ini anggaplah ini kita kan Mm-mm. diperintahkan berprasangka baik. Mungkin beliau sudah bertobat, baru kita juga diperintahkan memberikan uzur kepada muslim lain kan. Ada Mm-mm. dalil-dalilnya. Baru kita diperintahkan menutupi aib-aib orang lain. Kan dalilnya juga ada. Nah,
Terus apa karena apa apa Ya, kenapa tapi kok kan masih mereka meyakini bolehnya itu kan, bolehnya untuk mengambil video gitu kan. loh, video kan kita sudah bahas tadi itu masalah khilafiyah istiadiyah. Iya, iya, tapi sudah selesai tadi. Mm-mm. Kan berarti dari tempat antum itu betul-betul keras gitu ya, nggak ada video-videoan gitu ya. Kalau untuk bukti ada. Oh, jadi ada pengecualian kalau untuk bukti boleh gitu. Maksudnya kadang orang kan tidak percaya mungkin. Ya diberikan seperti itu. Oh, jadi kalau untuk bukti, apalagi bukti kelompok yang apa? Dan itu bukan saja aja ya. Mungkin Gitu. para ya yang lainnya juga gitu. Berarti, Ada yang lain ada. mm-mm, Artinya dalam rangka untuk itu memang ya apa ya? Kadang mereka ngeles gitu kan. Jadi untuk sebagai bukti mungkin itu masuk dalam perkara darurat gitu kan. Kadang kalau nggak ada videonya kan mungkin mereka tidak percaya. mm-mm. Ya, jadi harus diberikan seperti itu. Tapi bukankah kita disuruh itu tadi ya berprasangka baik, baru memberikan uzur kepada Ya muslim lain, baru menutupi aib gitu. gimana? Ini kan beda ya. Loh, enggak, ini kan masalah video itilat ini tadi dulu loh. Kan kita berprasangka baik bahwa beliau sudah bertobat. Seharusnya kan kita menutupi. Sudahlah nggak perlu dianu lagi gitu loh. Kenapa kok masih diumbar-umbar sama teman-teman antum di medsos di mana-mana? Baru juga antum juga ngirim ke Ana. Baru juga antum yang punya gitu. Antum maksudnya dari tempat-tempat antum yang ngoleksi kayak gini. Sedangkan yang teman-teman di Roja aja nggak tahu gitu lah. Ibaratnya gitu. Kan ya berarti dari tempat antum nih senang mengkoleksi kesalahan-kesalahan orang lain gitu ya. Baru eh, ikut juga menyebar-nyebarkan aib begini. Iya kan sebagai bukti ya. Berarti kalau sebagai bukti Ya mungkin apa iya ya tahu-tahu misalnya mungkin sudah bertaubat maksudnya gitu ya. betul, Ya kalau bertaubat kan sudah kita katakan tadi kan. Nggak mungkin lagi mungkin apa ya? Nggak mungkin ada di itu lagi di TV dalam keadaan seperti itu. berarti antum dan teman-teman memaksakan pendapat antum bahwa video itu haram gitu ya. Sementara ini kan Iya kita kalau paham, uh, sementara ini kan kita pahami tadi itu. Ini ya, permasalahan khilafiyah istiadiyah yang nggak boleh terlalu uh, keras karena masing-masing punya ulama gitu, masing-masing punya pendapat. Ada pendapat ulama iya tadi lain. kan ada yang iya yang ya kami berpendapat seperti itu seperti yang sudah dikatakan tadi. Yang rojihnya bukan tidak demikian. Iya, kalau merojihkan, memajruhkan, silahkan. Itu memang Hmm, dipersilahkan kalau dalam masalah seperti itu. iya, Tapi untuk memaksa orang lain itu nggak bisa. ya Contoh nggak aja kita, mungkin lah. nah, betul. Contoh aja kita aja bisa toleran Hmm, terhadap hal-hal yang lain, misal kayak yang tadi Anda sebutkan tadi kan kita aja bisa toleran di situ. Kenapa kalau masalah video seperti ini yang jelas-jelas masalah baru gitu loh? Kenapa kok nggak toleransi gitu loh? iya, iya memang tidak bisa. Artinya apa ya? Soalnya tadi sudah kita katakan bahwa bukan masalah itu saja kan. Ya, Dan apa ya, gimana ya, aduh. Pokoknya ada syarat-syarat khususnya tadi. Dan apalagi, ya pokoknya gitulah. nah, nah, nah. Tapi anak perlu belajar lagi soalnya, aduh. Maaf ya mungkin anak kurang sopan atau gimana. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai aja. Hmm, Iya, kan banyak kan dalil-dalil terkait berprasangka baik, memberikan uzur, menutupi aib, apa segala macam itu juga kan. Di satu hmm. sisi juga ada dalil-dalil ancaman terkait menuduh orang lain, baru menyebarkan gibah, baru juga mencela, memfitnah. Itu kan ada dalil-dalilnya gitu. Hmm. Nah, dalil-dalil seperti itu, terlebih ini kan ustadz-ustadz ini kan masih muslim juga. Dalil-dalil seperti Iya, ini iya. mau dikemanakan gitu loh. Ya tentu ada tempatnya. Ah, Ini kan masalahnya ini tahdir, tahdir. Dan apa ya? Ya pokoknya sudah lewat lah tadi. nah, nah, Yang yang jelasnya gimana ya? Pokoknya seperti itulah. nah.
Ya, saya mungkin nggak bisa merincikan gimana lagi. Pokoknya seperti yang sudah kita katakan tadi, Berarti kalau ya dari antum tahu juga. mm, Mm-mm. berarti kalau dari tempat antum kayak Mm-mm. dari tempat antum misalnya nyebarkan aib orang lain, ngefitnah, ngecela, ngegibahin tuh nggak apa ya? Karena legalisasinya, karena mengatasnamakan tahzir itu tadi ya. Iya, iya. Berarti nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu ya. Gimana, gimana antum bisa tahu gitu loh, kalau tahzir Mm-mm. antum ini nggak jatuh ke gibah. Sementara antum di awal aja tadi tuh, anak tadi tentang aturan-aturan tahzir aja antum nggak tahu fikihnya terkait tahzir nggak tahu. Mm-mm. Bukankah kita disuruh berilmu dulu sebelum beramal gitu. Iya, iya benar. Ya memang saya belum belajar itu kesalahan saya. Saya belum pelajarinya. Berarti antum mentahzir ini nggak ada ilmunya dong. Ibaratnya langsung asal tahzir aja. Eh, iya kan apa ya? Mengikuti yang itu yang terasa itu, insya Allah. Berarti ya tadi Dan bersama para masyayikh kibar juga kan. naam, naam. Yang jadi permasalahan, Soalnya sudah kita katakan tadi kan bukan masalah itu saja. hmm, Adapun masalah gambar sudah seperti itu tadi. naam, naam. Eh, terus ya, yang jadi pertanyaan sekarang, kibar Mm-mm. ulama kibarnya itu kibar versi siapa gitu loh. Karena kalau kita berbicara masalah video, itu kan ada kibarnya juga. Syekh Utsaimin, Syekh Bin Bas apa bukan ulama kibar? Iya, iya kan sudah kembali pada tadi kan masalah roji dengan marjuhnya tadi. Ah, ah. Berarti kan ngikutin ulama kibar juga kan? Iya, iya. Terus yang antum maksud ulama kibar nih yang mana? Apa yang Ya sejalan? masalahnya tadi berkaitan tadi. Bukan hanya masalah ini saja kan. Gitu. Naam, naam, naam. Hmm. Ya kalau masalah video ini mungkin pendapat Syekh bin Bar, Syekh Utsaimin. Ya kan kadang ditegur juga sama siapa itu. Serang Syekh. Lupa namanya. Eh, dikatakan bahwa apa ya, video sama foto sama gitu, sama-sama cepret, memang mungkin sekilas tapi sama-sama gambar gitu. Ah, paham. Ya itu tadi kan, itu kan Ya mungkin ditegur sama yang lainnya gitu kan, selevel mereka gitu. Dan kami berpendapat yang roji seperti itu. naam. Tapi Dan kita kan di apa ya, yang ikut yang roji lah sesuai dengan ya gitu. Antum tahu lah pasti insya Allah. naam, naam, naam. Tapi kan ini kan masalah khilaf tadi tuh sana. Kita aja bisa toleran terhadap yang tadi itu yang sedekap. Yang apa itu? Yang Yang tadi, masalah sholat tadi iya, kayak bersedekap kemudian betul. Kok masalah kayak gini nggak bisa toleran gitu loh? iya kan beda ya. Bedanya di mana gitu loh? Ini sama-sama perkara fikih gitu loh. Ya kalau sholat mungkin apa ya, beda lah dengan video ini. Loh, dalilnya, Artinya bisa padahal. menfitnah orang apa, pokoknya macam-macam lah. Ya namanya video gimana kan, lebih lebih dahsyat bahkan dari gambar gitu. Iya, tapi kan itu ulama yang membolehkan itu kan. Iya udah tadi kan udah. Oke, oke. Oke, oke, oke. Antum, antum sudah ngaji kira-kira 10 tahun. Jadi berapa ustadz Mm-mm. sudah yang mungkin antum tahu doa? Gimana? Berapa ustadz-ustadz yang sudah mungkin antum tazir? Astagfirullah. Maksudnya sudah seperti yang saya bilang tadi ya. Mm-mm, Pasti antum tahu lah. Ya antum sudah tahu saya di mana gitu. mm, mm. Saya juga sudah mendengarkan tentang uh, pencerahan mereka semuanya. Oh, naam. Jadi antum Mungkin betul-betul, saya kurang hafal sebagian sih. mm-mm, Sebagian besarnya bahkan. betul. Ya hafal kalau anak mungkin agak Ah, nggak apa. Biasa. sholat gimana tuh. Nah, nah, nah. Santai aja. Eh, berarti
apa yang antum lakukan ini kan terkait tahzir tahzir segala macam nih, Hmm. nggak takut ya jatuh ke fitnah, mencela atau gibah. Sementara tadi kan antum aja nggak tahu tadi yang di awal tadi terkait fikih atau aturannya gimana kan. Mm-mm. Nggak takut antum jatuh ke situ, jatuh ke menuduh orang lain. Iya kan itu tahdir kita. Artinya itu kan sudah disetujui oleh satira juga setempat gitu. Ya insya Allah mereka mungkin lebih berilmu gitu kan daripada anak. Jadi berarti tahzirnya dibangun atas dasar apa kata ustadz gitu lah ya. Pokoknya antum ngikut Uh, aja gitu ya. ya nggak juga nggak gitu. Mm-mm. Ya kalau misalnya kata Ustaz tidak sesuai ya nggak mungkin diikuti lah. Tapi selama mereka masih bersama ulama kibar, insya Allah bersama Syekh Robi dan yang lain-lainnya. Dan Syekh Utsaimin memuji beliau, Naam, ya kita tetap bersama mereka insya Allah. naam, 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 masya Allah. Ah, terus, Kayaknya udah lama sekali nih. Aduh, nah, 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 bentar lagi Ana dikit. sudah ngantuk nih. Oh iya, 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 iya. Ana Mungkin nanti lagi ya baru dilanjut ya. dikit Atau lagi bisa, sedikit lagi boleh. 10 menit lagi lah, Gimana? 10 menit lagi lah. Ah, Ah, terus, eh jujur kalau dari soalnya, penjelasan, ah, hmm, betul, betul, iya betul. ya, enggak silakan Ah, silakan. ya, jujur kalau dari penjelasan antum, Ana justru malah takut ikut kajian di tempat antum karena nantinya Ana malah Hmm, jadi bermudah-mudahan itu loh untuk meyakinin orang lain itu menyimpang atau ngefitnah orang atau ngibahin orang. hmm. Apalagi kalau misalnya itu lain sepengajian gitu loh. Apa antum tuh yakin bisa masuk surga dengan amalan-amalan yang antum lakukan tadi itu, yang mengatasnamakan tahzir itu tadi? Iya iya yakin insya Allah. Nggak takut, Adapun mungkin kalau ya gimana? nggak takut bangkrut di hari kiamat antum? Ya semua orang pasti khawatir lah. Tetapi untuk permasalahan ini kami tetap menyatakan demikian. Berarti ya antum meyakini itu Iya. kebenaran lah ya istilahnya, Hmm. mengatasnamakan tahzir segala apa yang tadi antum sebutkan tadi. Iya iya. Ah, Oke lah, ya udahlah. Perkara ini aja apa antum kalau menurut Ana terlihat tergesa-gesa dan sedikit serampangan lah dalam menghukumi, jadi kurang bisa tanggung jawabkan lah, apalagi kalau misalnya iya iya siap nanti. hmm, Insya Allah saya akan membahas membahas perbaiki lebih baik lagi. membahas tuduhan-tuduhan yang lain, apalagi kalau membahas tentang Hmm. yang ini aja ibaratnya antum kurang bisa dipertanggungjawabkan dan agak tergesa-gesa dan serampangan. Apalagi mungkin antum Hmm. mau bawakan fatwa Syekh terkait Radio Roja kan, yang mana fatwa itu Hmm. datangnya kan dari jaringan antum. Baru kita nggak tahu latar belakangnya apa, laporannya seperti apa, terus apakah fatwa tersebut sesuai dengan realita yang ada gitu kan. Nah, Tapi kan sudah clear semuanya. ya itu kan menurut apa yang antum pahami dari tempat antum, dari ustadz-ustadz antum gitu. Hmm. Iya iya. Saran Ana, daripada antum capek apa nyebar-nyebar tuduhan misalnya atau tahzir-tahzir di medsos, mending antum datangin aja Ustadz Roja misalnya di tempat antum, di kota Hmm. antum gitu kan. Boleh. Hmm. Antum antum debat beliau kayak. Karena menurut antum kan beliau ini menyimpang kan. Sebagaimana Abdullah bin Abbas datang dan mendebat Khawarij kan, ya kayak gitu aja. Iya iya iya. Antum datangin, antum sampaikan unek-unek antum sampaikan lah antum Ustadz, antum sururi, antum menyimpang dan ya antum adu hujah lah di situ kan. Kan bagus Hmm. kalau ustadznya tobat Tapi ikut. kan alhamdulillah para Hmm, asatidz sudah ya masalah ini sudah pasti ditolak sama mereka sudah. ya ini kan saran untuk antum kan daripada antum Oh capek-capek. ya boleh boleh. Hmm. Betul. Kan kalau ustadznya tobat kan bagus ikut kajian antum kan, jamaahnya juga pada ngikut nanti Iya. kan bagus jadi pahala untuk antum Bisa kan. juga gitu. Uh, Saran anak antum bisa lebih ilmiah. Dan mungkin kayak marah gitu mungkin ya. Apanya? Antumnya ini. Enggak, biasa aja. Enggak ya, oh, biasa aja. Kira kayak tegang gitu sih. Nah. Nah, ini mempercepat durasi lah. Oh iya boleh. Uh, Soalnya udah ngantuk banget. Oke. Antum kan bisa lebih
saran Ana untuk bisa lebih ilmiah lagi, lebih kritis lagi, dan nggak sekedar ikut-ikutan lagi, apalagi Iya, membangun, iya. membangun Benar sih, banyak, iya, ya, benar, banyak hal yang saya Tuhan tadi itu kan, kan kita, dapat faedah dari antum. Terima kasih. Jazakallah khair ya. nah, kita Mm-mm. semua apa nggak takut bangkrut apa dengan apa yang kita lakukan ini, apa yakin masuk surga dengan amalan yang kita lakukan ini kan. Hmm. Iya, iya, kita khawatir tentunya semuanya. Sebagaimana Harap-harap cemas gitu ya. saran Ana ya itu tadi, kalau kata Ibnu Taimiyah, taklid itu tidak mewariskan kecuali kebodohan. Jadi, Iya, iya, iya. ya udah mungkin itu aja. Ana ucapkan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ya. Mm-mm. Mm-mm. Saya juga apa ya, minta maaf atas setiap ucapan yang salah dari saya. Oke. Ana terima kasih banyak ya sudah mau ngobrol sama-sama Ana. Mm-mm. Ana ucapkan Jazakallah khair. wa anta jazakallahu khairan. Nah, mungkin Iya. itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana akhir ya. Assalamualaikum. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi